Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Eva Amelia Pribadi, saya mahasiswi Kesejahteraan Sosial Angkatan 2022. Pada kali ini saya akan meresume hasil pembelajaran materi dari awal hingga akhir. Yang pertama, kesehatan mental, psikologi. Mulai dari Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan proses mental yang melatar belakangi. Psikologi disebut ilmu yang pertama punya sistematika. Nah, sistematika tersebut dibagi menjadi dua, yaitu ada umum dan spesifik. Ilmu psikologi ada yang secara teoritis, terapan dan kombinasi. Yang kedua, universalitas. Sesuatu yang bersifat umum atau ekspresi, emosi, universal. Ketiga, ada metode. Metode menemukan dan mengembangkan ilmu itu. Pendekatan metode melalui eksperimental dan non-eksperimental. Keempat, objek. Objek dibagi menjadi dua, yaitu formil atau manusia dan material atau tingkah laku dan proses mentalnya. Future self adalah keyakinan individu terhadap kondisi kehidupannya di masa depan. Unsur-unsur psikologikal yang pertama, self-concept. Self-concept adalah cara pandang individu terhadap diri sendiri. Unsur self-concept ada dua. Yang pertama, future self, dan yang kedua, self-image. Dan yang ketiga, ada self-labels. Self-labels pandangan individu terhadap dirinya yang dipengaruhi oleh pandangan orang lain terhadap dirinya. Self-concept merasa sangat luar biasa tinggi ketika menjadi mentor dalam ujian kompetensi di mana kita membantu dan bermanfaat bagi orang lain atau teman-teman, dan mereka berhasil mendapatkan hasil yang memuaskan dan lulus. Definisi kesehatan mental secara umum, yang pertama, kesehatan mental adalah terhindarnya orang dari gangguan jiwa atau neurose dan gejala-gejala penyakit jiwa psikosi. Dan yang kedua, kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain dan masyarakat serta lingkungan di mana ia hidup. Yang ketiga, kesehatan mental adalah pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi, bakat, dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin sehingga membawa kepada kebahagiaan diri dan orang lain serta terhindarnya dari gangguan dan penyakit hati. Dan yang terakhir yaitu 4, ada kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi masalah dan mampu merasakan kebahagiaan secara positif. Review selanjutnya yaitu kesehatan mental kajian yang sudah diajarkan oleh Pak Heri pada saat kelas dilaksanakan secara offline. Yang pertama, observasi, dan yang kedua, empati. Empati efektif atau upaya sungguh-sungguh untuk menghayati apa yang dirasakan oleh orang lain. Psikomotorik, kita tidak melakukan hal-hal yang tidak kita suka orang lain lakukan terhadap kita. Contohnya, misalkan ditipu atau dibohongi, diabaikan, dikhianati, dan dikecewakan. Dan yang ketiga ada berdialog, dan yang keempat introspeksi. Menurut WHO, mengenai batasan sehat, suatu keadaan berupa kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara penuh dan bukan semata-mata berupa tidak adanya penyakit lemah tertentu. Review yang terakhir, menurut pandangan dari ahli yaitu Carl Menninger, yaitu kesehatan mental adalah penyesuaian manusia terhadap dunia dan satu sama lain dengan keefektifan dan kebahagiaan yang maksimum. Kesempatan ini bukan hanya berupa efisiensi atau hanya perasaan puas atau keluasan dalam memenuhi berbagai permainan dengan riang hati,
Namun, kesehatan mental mencakup itu semua. Kesehatan mental meliputi kemampuan menahan diri, menunjukkan kecerdasan, berperilaku dengan memperhatikan perasaan orang lain, dan sikap hidup yang bahagia. Dan itulah jiwa yang sehat. Yang kedua, menurut para ahli yaitu HB English, kesehatan mental adalah keadaan yang relatif tetap di mana sang pribadi menunjukkan penyesuaian atau mengalami aktualisasi diri atau realisasi diri. Kesehatan mental merupakan keadaan positif, bukan sekedar tidak adanya gangguan mental. Dan yang terakhir, menurut para ahli, yaitu dari W.W. Boehm, kesehatan mental meliputi suatu keadaan dan taraf keterlibatan sosial yang diterima oleh orang lain dan memberikan kepuasan bagi orang-orang yang bersangkutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.